wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim hamidan wa musalliyan wa musliman amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, hadirin jemaah Studio Al-Falah atau Al-Falah Cirebon Channel. Oke, kali ini bersama saya Pak Lutfi, mohon izin untuk menyampaikan. Hari ini kita bertema yaitu memanfaatkan gadget dengan baik dan benar. Oke. Pada tema kali ini, kita konsepkan jadi satu, bahwasanya memakai gadget dengan baik dan benar adalah kita merangkai waktu kita, memakai gadget dan sesuai dengan waktunya, gitu ya. Kita ingat baik-baik, dalam setiap aktivitas kalian ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya mendapatkan nilai dunia saja setiap waktu yang kita lakukan, tapi harus juga mendapatkan nilai akhirat. Begitu ya. Jika hanya mendapatkan nilai dunia saja, maka kalian pasti akan rugi. Contohnya, surat ke-103, surat Al-Asr yang tadi Bapak bacakan ya. Wal 'asr. Al-Asr artinya demi masa. Banyak juga yang mengartikan, yang sering saya artikan Al-Asr itu artinya sore. Karena kita ada sholat asar ya, sore. Begitu. Jadi Al-Asr dalam bahasa Arabnya al-waqtul ladzi ya'siruna fahuwa asrun. Jadi asr adalah waktu, setiap waktu yang masa kita lalui
dan sampai nanti ada Allah SWT batas akhirnya gitu. Jadi al-asr artinya setiap waktu, masa yang kita lalui itu namanya asr. Dalam definisi waktu, setiap detik yang kita lalui itu namanya asr. Jadi kalau sore namanya masa, biasanya masaul khair gitu kan. Kalau sore namanya masa. Kalau al-asr artinya setiap waktu atau masa yang kita lalui itu namanya asr. Setiap detiknya kita, setiap jamnya kita. Kemudian dari jam ke hari, hari ke minggu, ke pekan, kemudian pekan ke bulan, bulan ke tahun. Begitu seterusnya itu namanya asr. Oke, hadirin yang dirahmati Allah SWT, anak-anak yang Bapak sayangi. Ada keterangan dalam Al-Qur'an dengan sumpah, yaitu wawu qasam. Wal asr, jadi tambahin was. Maka saya bersumpah kata Allah SWT demi masa yang berikan kepada kalian sampai batas akhirnya. Demi masa yang Allah berikan sampai batas akhirnya, artinya wal asr gitu. Bukan hanya demi masa saja, tapi demi masa yang Allah SWT berikan kepada kalian sampai batas akhirnya. Yaitu apa? Batas akhir namanya adalah ajal kita ya. Jadi Allah SWT kasih kesempatan waktu kita hidup di dunia, masa waktunya ada sampai kita batas akhirnya itu ajal. Kapan dimulainya kehidupan? Dimulai kehidupan apakah dari lahiran kita? Bukan. Awal mula kehidupan adalah ketika kita masih di dalam rahim ibu kita, yaitu masanya 4 bulan. Maka ketika dalam masa 4 bulan ditiupkan ruh kepada jasad kita, maka disitulah awal mulanya kehidupan. Dalam surat Al-Hijr ayat 15, ayat 28, ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Itu ayatnya tentang ditiupkannya ruh. Kemudian dialognya juga ada dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat ke-172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kemudian prosesnya manusia, kehidupan manusia dimulai, yaitu pada surat Al-Hajj ayat kelima, yang ayatnya Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم al-ayah ya. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah SWT telah sebutkan berdialognya bagaimana penciptaannya manusia dalam rahim ibu, kemudian prosesnya juga, keterangan ditiupkannya itu ke dalam jasad dalam hadis Nabi dalam kitab Arba'in. Jadi ketika arba'ina yauman fi batni ummihi arba'ina yauman, 40 hari dalam rahim ibu, maka dia berbentuk nutfah yang dipancarkan, berbentuk alaqah, kemudian 40 hari kemudian menjadi mudghah. Maka dalam waktu 40 hari yang ketiga, dalam Al-Sabain kurang lebih artinya seperti itu, Allah SWT 40 hari ketiga, yaitu 4 bulan kurang lebih, Allah SWT tiupkan ruh ke dalam jasad manusia di dalam rahim ibunya masing-masing. Ketika sudah ditiupkan ruh, dimulainya kehidupan sampai kapan? Maka tadi kita sebutkan namanya batas hidup adalah ajal. Maka ajal ini Allah SWT rahasiakan ketetapannya. Bagaimana jika kalau Allah SWT sudah beritahu ajal yang kita, misal kita hidupnya sampai 2023 misal, nauzubillah ya, kemudian
Misalnya bulan depan, gitu ya. Waktunya pagi deh, gitu. Jam 7. Nah, itu apa yang kita lakukan? Apakah anak-anak masih mau sekolah? Atau bapak-bapak, ibu-ibu masih bekerja? Atau ibu-ibu masih mau masak? Kan tidak. Pastinya sangat akan takut, ya kan? Untuk mempersiapkan apa? Kematian nih, bulan depan saya mau mati loh, gitu kan? Insya Allah. Jadi Allah SWT rahasiakan ini, rahasiakan ajal, ketetapan matinya, batas hidupnya, agar manusia ini tenang menjalani hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kata Nabi, peringatan terbaik agar kita menjadi soleh yaitu selalu mengingat kematian. Agar apa? Jadi peringatan terbaik bagi kita agar kita soleh itu mengingat kebaikan, mengingat kematian. Contohnya bagaimana? Ketika kita pasti takut dengan kematian, masya Allah. Contohnya, misal kita anak-anak dari kelas menuju masjid tidak memakai sendal, atau dari rumah menuju masjid tidak memakai sendal, kemudian pulang mau pakai sendal, gitu. Nah, jadi kita mengingat kematian. Ketika kita pakai sendal orang, apakah kita nanti itu akan selamat atau kita akan mati, gitu. Jadi kalau kita mengingat kematian, maka itu Allah SWT akan memberikan sifat kita soleh. Jadi kita langsung ingat kematian, gitu ya. Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah SWT, cara mengisi kehidupan sampai tiba ajalnya, maka disebut umur. Jadi apa? Asar adalah waktunya, ajal adalah batas waktunya. Kemudian kalau antara asar sama ajal ada namanya umur, yang sering diartikan adalah usia. Begitu diartikan adalah usia. Dalam salah satu arti dari bahasa Arabnya, selain usia adalah salah satu yang bermanfaat. Jadi suatu yang bermanfaat, yaitu keberkahan, kebaikan, itu umur namanya. Kenapa disebut umur? Agar kalian manusia itu sadar bahwa hidup kita ini harus ada manfaat, harus mendapatkan manfaat dalam setiap aktivitasnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka setiap detik yang kita lakukan dinamakan asrun, dari detik ke jam, ke hari, ke bulan, kemudian ke tahun. Maka dalam surat tadi, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa yang Allah berikan waktunya hingga batas akhirnya, yaitu ajal. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu punya potensi rugi, pasti punya potensi rugi. Bagaimana? Allah SWT telah beri kita waktu setiap hari, yaitu 24 jam. 24 jam setiap hari. Itu modal yang Allah SWT kasih untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau dalam konsep bisnis dunia, kalau kita misalnya punya modal 24 juta, saya kasih 24 juta, membalikin ke sayanya 20 juta. Saya rugi nggak? Rugi dong, kan gitu. Ya, maka Allah SWT telah kasih kepada kita 24 jam. Maka kita gunakan batas waktu yang Allah SWT berikan kepada kita, yaitu asar, setiap jamnya, setiap detiknya, setiap menitnya, maka kita jalani dengan kebaikan. Semua potensi merugi kecuali siapa? Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu, dalam setiap waktu yang Allah beri dia isi dengan iman. Yang belum beriman, setiap waktunya berarti dia rugi terus. Jadi kita ambil contoh dulu. Kalau kita tidak beriman berarti kita sangat rugi. Yang beriman saja belum tentu untung, gitu ya. Jadi kita bawa kehidupan kita dalam setiap aktivitas kita, itu kita imankan kepada Allah SWT. Hadirin Allah SWT, di lanjutan ayat tersebut kemudian ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang membuat kebaikan atau beramal soleh. Maka hadirin Allah, iman ini harus diwujudkan dengan perbuatan baik, yaitu amal soleh. Kapan sebuah amalan menjadi soleh? Ketika dia niatkan dengan imannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contohkan, minum saja. Apa? Minum seperti biasa. Saya minum, teman saya minum. Yang membedakan agar kita mendapatkan
amal soleh dari minum itu apa? Gitu. Apa yang kita dapatkan dari minum itu? Persoalannya apa? Kita nanti telah meninggal, kita sama-sama minum sehari, misalnya minum bisa 20 kali, misalnya 20 botol gitu. Maka persoalannya nanti kita meninggal dunia, ada berapa detik waktu setiap minum, misalnya 5 detik. Maka ada berapa detik yang kita lewatkan untuk minum, maka yang kita bedakan dengan teman kita misalnya gitu ya. Jadi kita niatkan minum ini dengan amal soleh, dengan niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikat dengan syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, yaitu kalimat iman, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat jalan untuk mewujudkan iman itu. Terus bagaimana kita wujudkan agar minum kita menjadi la ilaha illallah? Maka ikuti cara minum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, minimal bacakan kalimat Allah atau bismillah. Kata Nabi, kullu amrin fi badin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia abtar atau terputus amal akhiratnya, dan ia hanya mendapatkan nilai dunianya. Jadi perbedaan orang yang minum dengan membaca bismillah dengan orang yang tidak membaca bismillah, maka bedanya sama-sama mendapatkan dunia, sama-sama haus atau dahaganya hilang. Tapi apakah amal akhirat kita dapat atau tidak, begitu ya. Kemudian ayat selanjutnya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang artinya dan saling mengingatkan di antara kalian dalam kebenaran dan saling mengingatkan kepada kalian dalam kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, anak-anak yang kita sayangi, maka dalam hal ini, dalam surat ini yang sering kita baca biasanya ya, dalam sebelum pulang, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqar kalim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakin walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Lutfi. Jadi kita simpulkan, sebetulnya pemanfaatan gadget dengan baik dan benar adalah dengan waktu yang kita tetapkan. Jadi kita ingatkan baik-baik sekali lagi, kita perbuat banyak baik-baik amal soleh, dan jangan lupa diiringi dengan iman, dengan asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Al-Falah Cirebon Channel. Al-Falah, cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Cukup sekian dari Pak Lutfi. Ada benar